Suamiku selingkuh dengan wanita lain karena tahu aku tak perawan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Malam itu sunyi, hanya ada desau angin yang menggelitik dedaunan di luar jendela kamarku. Aku duduk di sudut ranjang, menatap langit-langit yang kosong, mencoba mencari jawaban dari ribuan pertanyaan yang mengalir di benakku. Hidupku, yang dulu kuharapkan penuh dengan kebahagiaan setelah pernikahan, kini terasa hampa dan terluka. Ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Randy, aku berpikir masa laluku tak akan pernah membayang-bayangi kebahagiaan kami. Namun nyatanya, kebahagiaan itu terlalu gelap untuk dilupakan. Kenangan masa laluku selalu membayang seperti duri dalam daging. Oh iya, sebut saja namaku Vika. Aku adalah seorang gadis yang dibesarkan di desa, menjalani hidup sederhana dengan keluargaku. Ketika aku memutuskan untuk merantau ke kota demi melanjutkan pendidikan di SMA, aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalananku akan membawa perubahan besar dalam hidupku. Aku tinggal bersama tanteku yang baik hati, yang selalu memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Kehidupan di kota besar memberiku banyak pengalaman baru, termasuk pertemuanku dengan seorang laki-laki yang sebut saja Denny, tetanggaku sekaligus teman sekolahku. Denny adalah pria yang tampan dan memikat, dan dengan cepat kami menjadi akrab. Aku sangat polos pada saat itu, tidak tahu bagaimana menghadapi perasaan yang tumbuh di dalam diriku. Awalnya, hubungan kami sederhana, saling berbagi cerita dan tawa. Namun seiring berjalannya waktu, Denny mulai mengajakku untuk mengenal dunia yang belum pernah kusentuh. Ia mengajarkanku ciuman pertama, sesuatu yang saat itu terasa begitu aneh dan membingungkan. Aku yang begitu polos, tergoda oleh rasa ingin tahu dan perasaanku padanya. Tak lama, hubungan kami menjadi lebih dari sekedar teman sekolah. Namun hubungan kami tidak selalu mulus. Kami sering bertengkar, putus nyambung tanpa kejelasan. Meskipun begitu, aku tetap kembali padanya. Mungkin karena aku merasa tidak ada orang lain yang bisa memahamiku seperti dia. Hingga suatu hari di bulan Februari 2019, di saat aku sedang bekerja di kota, Denny merenggut sesuatu yang tak ternilai dariku, keperawananku. Aku tidak tahu apa yang merasukiku saat itu. Aku menolaknya, namun Denny memaksaku, dan akhirnya aku menyerah. Nasi sudah menjadi bubur, dan aku hanya bisa menyesali keputusanku itu. Setelah kejadian itu, kami melakukannya lagi beberapa kali. Seolah-olah aku sudah tidak peduli lagi dengan harga diriku. April 2019 menjadi bulan yang menandai babak baru dalam kehidupanku. Saat itu aku pindah ke Jakarta, meninggalkan segala kenangan pahit di belakang, atau setidaknya mencoba untuk melakukannya. Di ibu kota ini, takdir mempertemukanku dengan seorang pria bernama Randy. Pertemuan kami terjadi secara kebetulan di sebuah kafe dekat kantor tempatku bekerja. Aku ingat betapa cerahnya hari itu, meski dalam hatiku masih tergulung mendung dari masa lalu. Randy dengan senyum yang lembut dan tatapan yang penuh perhatian segera menarik perhatianku. Ia berbeda dari Denny, begitu tenang dan matang. Ia berbicara dengan penuh kehati-hatian, selalu memastikan bahwa aku merasa nyaman di hadapannya. Ada sesuatu dalam cara dia memandangku yang membuatku merasa dihargai sebagai seorang perempuan, bukan hanya objek keinginan sesaat. Kami mulai saling mengenal, bertukar cerita tentang kehidupan kami masing-masing. Randy adalah seorang pengusaha muda yang sedang merintis usaha di bidang kuliner. Meski sibuk, ia selalu menyempatkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Bahkan ketika aku tak bisa berhenti bercerita tentang kegundahanku.
Setiap pertemuan dengannya terasa seperti oase di tengah padang pasir. Seolah-olah dia bisa melihat ke dalam hatiku yang terluka dan berusaha menyembuhkannya, sedikit demi sedikit. Namun meskipun aku merasa aman dan nyaman bersamanya, bayangan Denny masih menghantuiku. Denny masih mengirim pesan, masih mencoba meraihku kembali dengan cara-cara yang dulu selalu berhasil. Aku tahu aku seharusnya menjauh darinya, namun ada bagian dari diriku yang masih terikat pada kenangan itu, meskipun itu pahit. Pertemuan kedua dengan Randy terjadi di sebuah tempat wisata di puncak. Ia mengajakku ke sana untuk menikmati sejenak ketenangan alam, jauh dari hiruk-pikuk kota. Udara pegunungan yang segar seolah-olah membersihkan pikiranku dari kekacauan yang selama ini menyelimutiku. Di sanalah, di antara pepohonan yang menjulang tinggi dan kabut yang menyelimuti bukit, aku mulai merasakan keinginan yang kuat untuk melupakan masa lalu bersama Denny. Randy dan aku berjalan-jalan di sepanjang jalan setapak yang sepi. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar di atas dedaunan yang berguguran. Ia bercerita tentang mimpinya untuk membangun sebuah kafe di sana. Sebuah tempat yang bisa menjadi pelarian bagi siapa saja yang ingin menjauh sejenak dari dunia yang begitu penat. Aku mendengarkannya dengan penuh perhatian, merasa terpesona oleh visinya yang besar. Ia kemudian menggenggam tanganku, sebuah sentuhan yang sederhana namun penuh makna. Saat itu, aku merasa bahwa mungkin dengan Randy, aku bisa benar-benar memulai hidup baruku. Namun seperti yang sering terjadi di dalam hidupku, keputusan yang diambil dalam sekejap bisa membawa dampak yang panjang. Malam itu, di bawah langit berbintang dan udara puncak yang dingin, aku membiarkan diriku tenggelam dalam perasaan yang tak seharusnya. Aku tahu aku seharusnya menolak, menjaga diriku dari mengulangi kesalahan yang sama. Aku melakukan hubungan terlarang lagi setelah dulu aku pernah melakukannya dengan Denny. Tapi saat itu, kehangatan yang Randy berikan membuatku lupa akan semua yang telah terjadi sebelumnya. Setelah semuanya terjadi, rasa penyesalan kembali menyerangku. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan diriku melakukan hal yang sama dengan dua pria yang berbeda? Tapi di balik penyesalan itu, ada juga rasa tenang yang muncul dari kenyataan bahwa Randy berbeda. Dia tidak memanfaatkan situasi atau menekanku untuk melakukan apa yang tidak kuinginkan. Dia membuatku merasa seperti seorang perempuan yang dicintainya, bukan sekedar dipergunakan. Namun kenyataan tak bisa disembunyikan selamanya. Beberapa waktu kemudian saat hubungan kami semakin dalam, Randy mengetahui tentang masa laluku dengan Denny. Saat itu aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Aku takut dia akan meninggalkanku, merasa jijik atau marah padaku. Tapi Randy dengan segala kebesaran hatinya menerimaku apa adanya. Ia memintaku untuk jujur pada diriku sendiri dan membuat pilihan dirinya atau Denny. Tanpa ragu, aku memilih Randy. Bukan karena Denny sudah tak berarti lagi bagiku, tapi karena aku melihat masa depan yang lebih cerah bersama Randy. Aku percaya bahwa dengan dia, aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, meninggalkan segala luka di masa laluku. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir dari perjalananku. Ini adalah awal dari tantangan baru. Bagaimana aku bisa benar-benar meninggalkan bayang-bayang masa lalu dan membangun hidup yang lebih baik dengan pria yang benar-benar mencintaiku. Setahun setelah aku memilih Randy, hubungan kami terus berlanjut, meski tanpa status yang jelas. Aku terjebak dalam lingkaran dosa yang kami ulangi setiap minggu, dan perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti hati dan pikiranku. Rasa bersalah menghantui setiap langkahku, membuatku merasa seperti aku terperangkap dalam sebuah siklus yang tak pernah berakhir. Aku ingin merasakan kedamaian, ingin keluar dari bayang-bayang dosa ini, dan hidup dalam sebuah hubungan yang sah di hadapan Tuhan. Pada suatu malam yang dingin di bulan Februari 2020, dengan hati yang dipenuhi kecemasan, aku memberanikan diriku untuk berbicara dengan Randy tentang keinginanku. Aku menatapnya dalam-dalam, berusaha membaca pikirannya sebelum kata-kata itu keluar dari mulutku. Randy, aku ingin kita menikah. Ucapku pelan namun tegas.
Aku bisa melihat kejutan di matanya, namun tidak ada penolakan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia pun mengangguk, dan aku merasa lega. Kami sepakat untuk menikah pada bulan Maret. Namun takdir memiliki rencana yang lebih cepat untuk kami. Pada awal April, aku merasakan perubahan dalam tubuhku yang tidak bisa dijelaskan. Aku memutuskan untuk melakukan tes kehamilan, dan hasilnya positif. Aku hamil. Aku bingung antara bahagia dan khawatir. Bagaimana ini akan mempengaruhi rencana pernikahan kami. Ketika aku memberitahu Randy tentang kehamilanku, dia tidak menunjukkan rasa terkejut. Sebaliknya, dia nampak tenang, bahkan cenderung siap. "Kita percepat saja pernikahan kita," katanya dengan senyum lembut yang selalu membuat hatiku luluh. Pada akhir April 2020, kami akhirnya resmi menjadi suami istri. Pernikahan kami berlangsung dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Meski begitu, kebahagiaan terpancar di wajahku, menggenggam tangan Randy dengan erat, berjanji untuk menjalani hidup baru bersama. Pada awal pernikahan kami dipenuhi dengan kebahagiaan. Kami menyambut kelahiran putra pertama kami pada Desember 2020. Seorang bayi laki-laki yang menjadi pusat dunia kami. Setiap tawa dan tangisannya adalah sumber kebahagiaan bagi kami berdua. Aku berpikir, inilah akhirnya kebahagiaan yang selalu aku cari, keluarga yang utuh, suami yang mencintaiku, dan anak yang menjadi harapan masa depan kami. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan dalam diri Randy. Dia mulai sering pulang larut malam, dan ketika aku tanya, selalu ada alasan pekerjaan yang dikemukakannya. Pada awalnya, aku percaya padanya, karena itulah dasar dari sebuah pernikahan. Namun seiring dengan semakin seringnya dia pulang larut malam, keraguanku mulai tumbuh. Ada rasa tidak nyaman yang menggerogoti hatiku, seakan ada sesuatu yang disembunyikan dari pandanganku. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Randy pulang lebih larut dari biasanya. Aku memutuskan untuk tidak bertanya kali ini, hanya menunggu di ruang tamu dengan cemas. Ketika akhirnya dia datang, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Auranya nampak berat, seperti ada beban yang tidak dapat dia bagi. Akhirnya, aku tidak tahan lagi. "Mas Randy, ada apa sebenarnya, Mas? Mengapa kamu sering pulang larut malam?" Tanyaku dengan nada penuh kekecewaan. Tanpa basa-basi, Randy duduk di depanku, menatapku dengan mata yang kosong. "Aku berselingkuh," katanya datar, seperti petir di siang bolong. Pengakuan itu menghantamku dengan kekuatan yang tidak pernah kuharapkan. Air mataku langsung mengalir, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. "Apa, Mas Randy? Kamu selingkuh? Kenapa kamu tega melakukannya?" Tanyaku dengan suara bergetar. Jawabnya lebih menyakitkan dari yang bisa kubayangkan. "Aku kan menerima kamu. Meski kamu sudah tidak perawan lagi, sekarang kamu harus menerima apa yang aku lakukan," ucapnya tanpa perasaan. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menancap di dalam hatiku, menghancurkan semua harapan yang pernah kubangun bersama dia. Cinta, kepercayaan, dan rasa aman yang pernah kurasakan bersamanya seketika hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, aku merasa seluruh duniaku runtuh. Pria yang kucintai, yang kupercaya akan selalu berada di sisiku, kini menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Seseorang yang hanya memanfaatkan kelemahanku, yang tidak pernah benar-benar menghargai diriku sepenuhnya. Dengan perasaan hancur dan hati yang terluka, aku hanya bisa terdiam, membiarkan air mata menjadi saksi bisu dari kehancuran pernikahan kami. Setelah mengetahui bahwa Randy berselingkuh, hari-hariku dipenuhi dengan air mata dan kesedihan. Aku mencoba untuk mempertahankan rumah tangga ini, meski hatiku terluka. Setiap hari, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Aku ingin memaafkan Randy, meskipun bayangan pengkhianatannya selalu menghantui pikiranku.
Di tengah segala upaya untuk memulihkan hubungan kami, Randy tetap tidak bisa melepaskan wanita itu. Setiap kali aku melihat percakapan mereka yang penuh dengan kata-kata mesra di telepon, hatiku seolah diremukkan lagi dan lagi. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus menyerah atau tetap bertahan demi anak kami yang baru saja lahir? Kegelisahan dan ketidakpastian membuatku merasa hampa. Dalam keputusasaan, aku mencoba berbicara baik-baik dengan Randy. Aku memohon kepadanya untuk membuat keputusan yang tegas, memilih antara aku, istri yang telah bersamanya dalam suka dan duka, atau wanita yang hanya menjadi bayangan dalam hubungan kami. Randy berjanji akan meninggalkan wanita itu, tetapi dengan alasan pekerjaan. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan segera. Mereka bekerja di kantor yang sama, dan menurutnya situasi itu sangat rumit. Kenyataan bahwa mereka masih harus bertemu setiap hari di kantor menambah beban di hatiku. Aku mulai merasa bahwa janji Randy hanyalah janji kosong yang tak pernah dipenuhi. Meskipun begitu, aku tidak berhenti berharap, harapan yang mungkin terlalu naif, bahwa suatu hari Randy akan kembali kepadaku sepenuhnya. Keputusan Randy untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya memberikan secercah harapan. Dia mengatakan ini adalah bentuk pengorbanannya untuk memperbaiki pernikahan kami. Demi menjauh dari wanita itu, aku merasa sedikit lega, berpikir bahwa mungkin ini adalah awal dari perubahan yang aku dambakan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Meskipun Randy tidak lagi bekerja di tempat yang sama dengan wanita itu, hatinya ternyata masih tertambat padanya. Aku menemukan mereka masih saling berkomunikasi, meskipun sekarang secara sembunyi-sembunyi. Setiap kali aku mengetahui hal itu, aku hanya bisa menangis dalam diam, merasakan kesakitan yang semakin menumpuk. Aku mencoba mengerti, mencoba bersabar, tetapi semua itu mulai terasa sia-sia. Kemudian suatu hari, wanita itu mengambil keputusan untuk menjauh dari Randy. Dia tidak ingin melanjutkan hubungan yang hanya membawa penderitaan bagi semua pihak yang terlibat. Mendengar hal itu, aku merasa lega, seperti beban berat diangkat dari pundakku. Namun di balik kelegaan itu, ada kekhawatiran yang masih menggerogoti hatiku. Aku tahu bahwa meskipun wanita itu sudah pergi, hati Randy masih belum sepenuhnya kembali padaku. Setelah wanita itu menghilang dari kehidupan kami, sikap Randy terhadapku berubah drastis. Dia menjadi dingin, tidak lagi memperlihatkan perhatian dan kasih sayangnya seperti dulu. Aku berusaha keras untuk mempertahankan kehangatan dalam pernikahan kami. Tetapi setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia selalu menjauh. Perasaan terasing di dalam rumah tangga kami sendiri membuatku merasa semakin terpuruk. Pergulatan batin ini membuatku bertanya-tanya, apakah aku sanggup terus menjalani hidup seperti ini? Aku ingin memaafkannya, ingin percaya bahwa semuanya akan membaik seiring waktu. Tapi rasa sakit yang kutanggung begitu besar. Dalam keheningan malam, aku sering terjaga, merenungkan masa depan yang kini nampak suram dan penuh ketidakpastian. Haruskah aku tetap bertahan demi cinta yang pernah ada? Ataukah aku harus merelakan semuanya dan melepaskan Randy? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuiku, tanpa jawaban yang pasti. Ketika aku berada di titik terendah dalam hidupku, beban yang kupikul terasa terlalu berat untuk kutanggung sendirian. Dengan hati yang penuh keraguan dan luka, aku memutuskan untuk mengungkapkan sebagian dari kebenaran kepada keluargaku. Aku berharap mereka bisa menjadi sandaran, tempat aku mencari penghiburan dan kekuatan. Namun kata-kataku tertahan di tenggorokanku, dan yang keluar hanya setengah dari kisah pahit yang kualami. Aku tidak sanggup mengatakan bahwa Randy telah mengkhianatiku dengan wanita lain. Bahkan aku tidak bisa mengakui bahwa perselingkuhan mereka sudah melampaui batas-batas yang tak termaafkan. Aku hanya bercerita bahwa mereka sering terlihat bersama, meninggalkan jejak kesedihan yang mendalam di dalam hatiku. Respon keluargaku bercampur aduk. Beberapa di antara mereka mencoba menenangkanku dengan kata-kata penghibur, sementara yang lain marah, merasa bahwa Randy telah melanggar batas-batas kepercayaan. Namun mereka tidak mengetahui keseluruhan kebenarannya.
dan aku merasa seperti pengecut karena tidak bisa mengungkapkan semuanya. Hari-hari berikutnya, aku mencoba untuk bertahan, meskipun bayangan perselingkuhan Randy terus menghantuiku. Setiap kali aku melihatnya, aku hanya bisa berpikir tentang wanita itu, tentang bagaimana dia masih menyimpan ruang di hati Randy, meskipun mereka telah berusaha untuk menjauh satu sama lain. Luka di hatiku semakin dalam, dan aku mulai meragukan apakah hubungan kami bisa diselamatkan. Lalu suatu hari, Randy melakukan hal yang tak terduga, sesuatu yang membuat seluruh hidupku terbalik dalam sekejap. Tanpa sepengetahuanku, dia mengirim pesan kepada ibunya, menceritakan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur dalam masa laluku. Dia mengatakan bahwa aku tidak lagi perawan saat kami menikah. Rasanya seperti pisau yang menusuk tepat di jantungku. Aib yang selama ini kusimpan rapat-rapat kini terbongkar begitu saja. Aku merasa hancur, malu dan tak berdaya. Mengapa Randy, suamiku sendiri, tega membuka luka lama itu kepada orang lain, terutama kepada ibunya? Ketika pesan itu sampai ke telinga keluargaku, kemarahan mereka terhadap Randy tak terelakkan. Mereka tidak lagi bisa menahan diri, dan kata-kata penuh kemarahan terlontar, mencaci maki dan menyudutkan Randy tanpa ampun. Aku yang seharusnya merasa terhibur karena ada yang membelaku, justru hanya bisa menangis. Air mataku mengalir tanpa henti, mencerminkan betapa dalam luka di hatiku. Aku tak mampu berkata apa-apa. Randy telah melampaui batas, dan aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupku dari sini. Namun mertuaku, meskipun terluka oleh apa yang telah dilakukan putranya, mencoba untuk bersikap bijak. Dia memanggil Randy dan berbicara dengan nada yang lembut namun penuh ketegasan. "Masa lalumu harus dilupakan," katanya. "Istrimu sudah menjadi istrimu, dan kalian sudah memiliki anak. Terimalah dia apa adanya." Kata-kata itu seharusnya menjadi peringatan bagi Randy. Seharusnya membuka matanya untuk melihat betapa dalam luka yang telah dia ciptakan. Namun alih-alih merasa bersalah, Randy hanya tertawa. Tawanya dingin, tanpa emosi, seolah semua yang telah terjadi hanyalah lelucon baginya. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Kehidupan kami yang seharusnya dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, kini menjadi neraka yang penuh dengan rasa malu dan penghakiman. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupku, bagaimana harus menghadapi rasa malu yang telah ditorehkan oleh Randy. Namun satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan ini. Sesuatu harus berubah, dan aku harus menemukan jalan keluar, meskipun itu berarti harus meninggalkan semua yang pernah ku kenal dan ku cintai. Hari-hari berlalu dengan lambat dan penuh rasa sakit. Meski Randy telah mengakhiri hubungan gelapnya, rumah tangga kami tak lagi sama. Kehidupan yang dulu dipenuhi dengan canda tawa, kini berubah menjadi dingin dan sunyi. Setiap kali aku menatap wajah Randy, yang kutemukan hanyalah bayangan pria yang dulu kucintai, tetapi kini tak lagi kukenal. Tak ada lagi sentuhan hangat, tak ada kata-kata manis. Semuanya telah hilang, seakan-akan terhapus oleh gelombang pengkhianatan yang begitu dalam. Pekerjaan Randy pun tak bisa diselamatkan. Kesulitan yang bertubi-tubi akhirnya menghancurkan segalanya. Gaji yang semakin menipis membuat kami harus mengikat pinggang lebih erat. Namun itu pun tak cukup. Saat semua cadangan habis, kami terpaksa menjual satu-satunya barang yang berharga yang tersisa. Sebuah ponsel yang dulunya adalah saksi bisu dari hari-hari indah yang pernah kami lalui bersama. Uang dari penjualan itu kami gunakan untuk membayar kontrakan. Meski dengan berat hati karena aku tahu setelah ini tak ada lagi yang bisa kami jual. Malam itu, setelah menyerahkan uang kepada pemilik kontrakan, aku duduk di pojok kamar sambil memandangi dinding yang gelap dan cat yang mulai terkelupas. Rasanya begitu sepi, begitu kosong. Randy duduk di seberang ruangan. Sama sunyinya. Sesekali dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah ingin mengatakan sesuatu namun tak pernah terucap.
Ada sesuatu yang patah di antara kami. Sesuatu yang tak bisa diperbaiki dengan kata maaf atau janji-janji kosong. Aku teringat kembali saat pertama kali kami bertemu. Ketika semua terasa begitu manis dan penuh harapan. Aku ingat saat dia melamarku dengan wajah yang penuh cinta dan keyakinan bahwa kami akan menjalani hidup bahagia bersama. Namun kini semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Kabur oleh kenyataan pahit yang kami hadapi. Setiap malam, setelah memastikan anak kami tertidur, aku berdoa dalam keheningan. Aku memohon kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapi semua ini. Aku berusaha menguatkan hatiku. Meski semakin hari semakin terasa sulit, luka di hatiku mungkin akan memudar seiring waktu, tetapi bekasnya akan selalu ada. Meski aku sudah memaafkan Randy, rasa sakit itu masih ada, mengintai di sudut hati setiap kali aku mengingat apa yang telah terjadi. Randy mencoba mendekatiku beberapa kali, tetapi setiap kali ada jarak yang tak bisa dia lewati. Setiap kali dia mencoba menyentuhku, yang kurasakan hanya dingin. Meski aku ingin mempercayainya lagi, aku tak bisa menipu hatiku sendiri. Cinta yang dulu mengalir dengan deras, kini hanya tersisa seperti embun di pagi hari, yang perlahan menguap terkena sinar matahari. Akhirnya di suatu malam yang hening, aku memutuskan untuk berbicara dengan Randy. Aku tahu ini tidak akan mudah, tetapi aku tak bisa terus menjalani hidup dengan perasaan seperti ini. Aku menatapnya dengan mata yang basah oleh air mata yang tak kunjung habis, dan berkata, "Mas Randy, aku mencintaimu. Aku telah mencoba, sungguh mencoba, untuk mengembalikan perasaan itu. Tapi aku tak bisa terus seperti ini. Hati kita sudah terlalu banyak terluka, dan aku tak yakin bisa kembali seperti dulu lagi." Randy menundukkan kepalanya lama sekali sebelum dia menjawab. "Aku tahu," gumamnya pelan. "Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku juga mencoba untuk memperbaikinya. Tapi, aku juga merasakan hal yang sama. Kita berdua terjebak dalam sesuatu yang tak lagi bisa diperbaiki." Keputusan itu akhirnya datang. Meski begitu berat dan menyakitkan, kami sepakat untuk berpisah. Meski dengan hati yang tergores luka, bukan karena kami tak saling mencintai, tetapi karena cinta itu sudah berubah menjadi sesuatu yang tak lagi bisa kami kenali. Kami berpisah bukan sebagai musuh, tetapi sebagai dua orang yang dulu pernah saling mencintai, namun tak lagi bisa bersama. Hari terakhir kami di kontrakan itu adalah hari terberat dalam hidupku. Dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya, aku membereskan barang-barang kami. Tidak banyak yang tersisa, hanya beberapa pakaian dan mainan anak kami. Randy membantuku, meski suasana begitu canggung, tak ada kata-kata, hanya diam yang menyelimuti kami berdua. Saat semua selesai, aku menatap Randy untuk terakhir kalinya. Ada banyak yang ingin kukatakan, tetapi aku tahu tak ada gunanya. Kami sudah mengambil keputusan, dan ini adalah akhir dari segalanya. "Jaga dirimu baik-baik ya Mas Randy," kataku dengan suara bergetar. Randy mengangguk pelan, matanya terlihat berkaca-kaca. "Kau juga. Semoga kau menemukan kebahagiaan yang layak kau dapatkan." Dengan langkah berat, aku berjalan keluar dari pintu itu, meninggalkan semua kenangan di belakangku. Rasanya seperti melepaskan beban berat. Meski aku tahu perjalanan ke depan tak akan mudah, aku memulai hidup baru dengan anakku, berusaha membangun kembali serpihan-serpihan yang tersisa. Namun meski aku telah melangkah maju, luka di hatiku masih ada. Luka yang mengajarkanku tentang cinta, pengkhianatan, dan betapa rapuhnya kebahagiaan. Meski akhir ini pahit, aku tahu inilah jalan yang harus kulalui. Aku berdoa suatu hari nanti, aku bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Meski untuk saat ini, aku harus belajar untuk berdiri sendiri.